Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama aku Dimas Kerullah di channel podcast kesayangan kita, Dimas. Diskusi itu memang asik. Udah lama nih gak ketemu teman-teman semuanya di bulan Ramadan ya teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu aku pengen ingatin buat teman-teman ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Kalau perlu share nih teman-teman. Kalau teman-teman merasa channel kita bermanfaat, di-share aja kepada teman-teman semuanya. Jadi biar semua teman-teman seluruh Indonesia bisa menyaksikan channel Dimas Podcast ini. Kali ini kita akan bahas hal yang paling seru nih teman-teman, karena selain itu kita akan bahas apa ya? Ini kayak reuni teman-teman, kayak reuni. Di sini juga ada Faras, ada aku, ada Mbak Fitri, nanti juga ada Eri, nanti juga ada Mbak Dita. Udah kayak reuni aja nih. Jadi gak usah lama-lama ya teman-teman, kita akan bahas tentang pengabdian di Kepulauan Sunda Kecil yaitu NTB dan NTT. Kita sambut ini dia Mbak Fitri. Halo. Aku kalau Mbak Fitri bawanya tuh yang ketawa-ketawa mulu. Dia tahu, jujur. Gimana kabarnya Mbak Fitri? Alhamdulillah baik. Dimas gimana? Oh, baik dong. Apalagi ada Mbak Fitri sini makin baik. Aduh. Puasa Mbak Fitri. Alhamdulillah puasa. Baru aja kemarin libur kan. Terus habis itu ini puasa. Puasa lagi. Tadi kocak ya teman-teman. Tadi Mbak Fitri tuh suruh jemput aku gitu kan. Mbak Fitri minta jemput aku gitu kan. Kirain aku Mbak Fitri bawa motor lah, aku jemputnya nggak pakai motor gitu. Akhirnya sama-sama jalan kaki nyampe ke sini. Iya loh, ini aku pertama kali ke UIN Wali Songo kan, apalagi di kampus 3. Terus aku kan belum pernah lihat bentuk kampus itu gimana. Terus pas sampai sini ternyata luas banget ya. Oh iya dong. Jadi teman-teman Mbak Fitri ini lulusan Undip ya Mbak ya, Betul jurusan banget. ilmu komunikasi. Jadi kita tuh satu jurusan sebenarnya. Bener-bener. Oke, Mbak Fitri kita akan bahas, ini sebenarnya kita sambil flashback ya Mbak ya, gimana sih pengabdian kita. Tapi ada yang beda teman-teman. Mbak Fitri ini pengabdiannya di 2 tempat, di cukup space-nya itu deket banget. Pulang dari NTB, terombang-ambing laut, mau lagi ke NTT gitu. Jadi kita akan bahas ini dengan sama Mbak Fitri. Udah siap Mbak Fitri saya roasting? Enggak ya, bukan acara itu ternyata ya. Nah Mbak Fitri, sebenarnya aku pengen tanya sih Mbak. Maksudnya kan kita udah pergi ke NTB juga ya Mbak, dimana di situ mungkin kondisinya waktu itu pas kita pulang tuh terombang-ambing laut. Mungkin Mbak Fitri tahu aku kan gimana di dalam kapal gitu. 63 jam gak sih? 63 jam. Dan Mbak Fitri memutuskan kembali buat ikut nih ke NTT dan pastinya itu kondisinya sama, naik kapalnya sama gitu. Apa sih yang melatar belakangi Mbak Fitri untuk ikut dua-duanya, dan itu space-nya juga dekat gitu loh. Belum selesai NTB Mbak Fitri udah ikut NTT gitu. Apa sih yang melatar belakangi seorang Mbak Fitri gitu loh? Apa ya Dim? Karena panggilan hati? Panggilan hati. Enggak, tapi sebenarnya aku emang punya goal sendiri. Aku emang punya tujuan kenapa aku melakukan pengabdian gitu kan. Kita di hidup ini kan maksudnya nggak usah ini banget lah. Pasti setiap orang punya tujuan masing-masing ya. Dan aku sendiri tuh punya tujuan kenapa aku ingin ikut lagi waktu ke NTT. Waktu aku NTB kan kemarin kamu tahu sendiri kita kan divisi pendidikan nih. Ya Kita kan satu, beda sama orang yang sebelah ini. Nah bener kan. Nah terus yang kita kasih ke mereka kan ada materi khusus. Nah kebetulan banget aku tuh sempat ada kayak terima materi sebelum aku pergi ke NTT sama NTB ya. Itu aku sempat terima materi tentang tingkat literasi digital. Ini mungkin kita anak Ilkom ya, jadi ngomongin tentang literasi digital kan masih nyambung kan. Masih nyambung banget. Nah itu ternyata aku menemukan bahwa ternyata ada yang unik gitu di Kepulauan Sunda Kecil ini. Ternyata mereka itu punya istilahnya apa ya? Indeks literasi digital mereka itu tuh ternyata lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Nah tapi itu khusus NTT, bukan NTB. Jadi aku tuh kayak aku pengen buktikan sendiri juga di sana tuh gimana. Selain karena aku ada project lain gitulah. Nah terus ternyata aku menemukan bahwa ternyata benar gitu loh apa yang dibuktikan dari pemerintah, kemudian apa yang lagi diusahakan oleh pemerintah tuh juga sama gitu sama yang aku temukan di lapangan gitu. Itulah kenapa aku juga ingin mengunjungi lagi NTT gitu. Dan sebenarnya nggak cuma cakupan itu doang, mungkin next nanti akan ada lagi di mana aku juga belum tahu gitu. Jadi ada niatan lagi nih buat pengabdian ya. Kan kita bareng-bareng kan. Kabar-kabarnya ke sana gitu kan. Gak boleh di studio gitu. Nah, tapi aku pengen tahu sih Mbak, maksudnya aku nggak pergi yang ke NTT-nya. Melihat kondisi NTB dan kondisi NTT, perbedaan signifikan apa sih yang Mbak Fitri rasakan? Mbak Fitri udah rasain nih dua-duanya gitu. Kalau aku NTB tahu ya gitu. Iya. Nggak tahu gitu.
Oke, mungkin ini buat gambaran teman-teman dulu ya. Waktu NTB kan kita tahu ya gimana ruang kelas 7-nya nggak ada Nggak ada dinding, nggak ada. benar. Terus kayak listrik juga nggak ada, air tuh susah banget buat didapat. Bahkan Mbak Fitri nggak mandi. Kita saya juga. Nah itu kan terjadi nggak cuma 1 hari 2 hari kan, kita di sana seminggu lebih ya kalau nggak salah. Nah itu dari perbandingan antara NTB sama NTT yang paling aku rasain itu adalah emang tingkat kualitas pendidikan. Karena memang aku waktu itu ngambilnya di bidang divisi pendidikan juga, terus aku ngerasain bahwa di NTT itu ternyata memang lebih istilahnya apa ya, lebih terliterasi dibanding yang ada di NTB gitu. Mungkin karena faktor geografis ya, karena di NTT itu kan deket sama apa ya istilahnya, jalan utama gitu maksudnya. Dibanding sama NTB kan lebih Kita eksklusif emang ya. di pulau banget. Iya benar, dan kalau kita mau keluar dari pulau pun harus naik perahu dan sebagainya. Kalau misalkan NTT kan enggak gitu. Iya. Nah, jadi istilahnya lebih mudah untuk terjangkau informasi gitu. Jadi istilahnya lebih terliterasi. Itu sih. Terus fasilitas sekolah, terus pendidikannya juga lebih baik dibanding sama NTB gitu. Bukan NTB tuh aku ngelihatnya bukan yang buruk banget tuh, bukan. Mereka juga aku ngelihat ada effort. Terus ada untuk ya keinginan buat maju ya kan. Kamu juga nilai gitu iya, kan. benar. Nah, tapi maksudnya dari segi itu tadi fasilitas mungkin kelasnya juga udah lebih baik, listriknya juga ada gitu. Nah, gitu sih. Kurang lebihnya. Kita udah merasakan gimana gak ada listrik, memang susah banget ya Mbak Fitri ya. Iya, bener-bener. Kan kita sama-sama divisi pendidikan ya Mbak. Kita punya program unggulan masing-masing. Benar-benar. Dimana kita punya program yang kayak unggulan yang kita bawa di 2 tempat itu. Kecuali aku kan cuma NTB. Kenapa Mbak Fitri memilih literasi media, literasi digital gitu loh? Iya, oke. Kenapa aku memilih literasi digital? Iya. Karena sesimpel aku anak ilkom gitu, dan ilmu yang bisa aku bagikan ke teman-teman ya apa yang aku pahami dan aku tahu gitu, dan salah satunya yaitu tentang literasi digital gitu. Karena aku sendiri pribadi itu juga sebenarnya masih belajar jadi aku bukan expert, aku juga bukan mungkin ahli dan sebagainya, tapi aku ingin belajar gitu. Dan dari apa yang aku dapetin selama ini tuh aku pengen sharing itu ke teman-teman sekelilingku gitu, apa yang bisa aku sharing. Karena sebenarnya aku tuh udah ngelakuin kegiatan pengabdian tuh dari aku S1 juga gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya karena emang jurusan juga ya Mbak ya, dan Bener, pengen bener. bagi-bagi itu juga sama Bener teman-teman. banget. Nah tapi ketika Mbak Fitri udah menjalankan program nih di 2 tempat antara NTB dan NTT, struggle atau kesulitannya ya di NTB apa, di NTT apa gitu. Mungkin kalau NTB mungkin aku udah bisa expect sih, tapi aku nggak beberapa menit doang pas belajar. Yang tadi aku udah pindah ke SD waktu itu kan. Mungkin bisa diceritain nih biar teman-teman tahu juga kan ternyata di NTB itu masih seperti ini kondisinya gitu. Okay. Sebenarnya waktu aku NTT tuh aku ada sedikit kayak deg-degan gara-gara kan kamu tahu sendiri kan NTT itu mayoritasnya non-muslim. Nah kebetulan waktu aku kesana itu teman-teman dari komunitas juga mayoritas muslim, jadi istilahnya kayak apa ya, kita berbeda gitu kan. Aku takutnya waktu aku datang ke sana tuh ada kayak gimana gitu kan, tapi ternyata teman-teman ketika kita sampai ke sana semua ketakutan itu tuh nggak ada yang terjadi gitu, alhamdulillahnya. Jadi di sana tuh benar-benar open sama kita. Terus mereka juga nggak memandang orang atau memandang kami dari segi agama dan sebagainya. Benar-benar kayak ya emang kita mau transfer ilmu, mereka juga menerima dengan tangan terbuka gitu loh. Jadi menurutku kalau kesulitan sih nggak terlalu ada yang sangat apa ya bikin aku kayak gimana gitu. Cuman kekhawatiran itu aja dan ternyata tuh tidak terjadi gitu sih. Iya. Dan tapi aku ini ada satu kisah yang lucu. Boleh. Jadi aku kan waktu itu Ini di NTB atau di NTT dulu? Di Oh di NTT, boleh. Kan aku juga sama teman-teman ngajar di PAUD kan. Terus aku kan pakai jilbab nih sama teman-teman yang lain. Terus pas aku ngajar gitu, ada 2 orang atau 3 orang anak kecil gitu tiba-tiba nyamperin gini, "Kak, ngapain sih pakai kayak ginian? Ngapain? Kenapa rambutnya ditutup?" Gitu kan. Mereka mungkin nggak paham dan belum pernah lihat kan. So, aku kayak bingung gitu mau jawab apa ya. Aku takut anak kecil lagi. Ya, terus aku bilang, "Adik, ini soalnya kakak muslim." Terus dia cuman, "Oh gitu ya," gitu, nggak tahu dia beneran paham atau emang kayak oh ya udah gitu. Itu sih kocaknya kayak ya lucu aja gitu loh. Karena NTT itu mayoritasnya non muslim ya. Iya, non muslim. Tadi Mbak Fitri bilang kalau Mbak Fitri selain pengen membuktikan ya apa yang udah dibilang pemerintah kalau literasi di 2 tempat itu rendah. Dan Mbak Fitri
setuju bahwa setelah pengabdian juga, setelah ke sana apakah hasilnya sama atau ada sedikit perbedaan dengan yang dari pemerintah? Eh, yang pertama dulu ya dari apa yang aku lihat dari materi yang aku terima dan apa yang aku lihat di lapangan itu tuh sebenarnya 11-12 mungkin ya bisa dibilang. Kalau dari yang aku terima itu bisa dibilang NTT itu punya tingkat literasi yang lumayan tinggi dibanding literasi rata-rata nasional. Terus pas aku kesana tuh emang ternyata bener, maksudnya mereka udah tahu gimana cara pakai gadget, terus udah bisa membedakan antara media lama media baru. Terus mereka juga udah tahu nih, istilahnya udah familiar sama kata-kata critical thinking dan sebagainya. Cuman yang masih aku ngelihat masih ada gap masalah di sana itu adalah bahwa guru-guru di sana tuh masih belum menerima pelatihan kayak literasi digital dan sebagainya. Jadi mereka harus inisiatif sendiri dia buat nyari materi itu gitu. Terus anak-anaknya juga akhirnya ya salah satu yang bisa dia dapetin ya dari materi gurunya itu kan. Jadi ya maksudnya masih harus lebih banyak orang yang berkontribusi di bagian itu gitu buat sama-sama istilahnya nambah pengetahuan mereka gitu. Dan aku tuh sebenarnya tujuan kesana tuh bukan yang kayak semata-mata aku pengen ngubah ini itu kan kita nggak bisa ya itu terlalu idealis kan. Tapi seenggaknya aku kesana tuh pengen berbagi pengalaman gitu. Jadi kita pulang itu nggak cuman kita yang punya cerita, tapi mereka juga punya cerita, iya kan, sama kita. Dia punya cerita, dia punya ada ilmu baru, dia punya pengalaman baru juga sama orang baru gitu kan. Gitu sih. Beda kalau NTB, aku kalau di NTB bahkan ada beberapa anak tuh yang belum punya handphone kan ya. Iya kalau benar di banget. NTB. Iya ngerasain juga. Ngerasain juga karena mereka cuma aku aja pas biasa kalau aku kan nggak cuma sekali juga ikut pengabdian ya. Ketika datang tuh kayak banyak yang kayak rekam gitu kan. Pas kita datang kok ini nggak ada gitu. Apakah mereka nggak suka kita datang? Aku awalnya mikir gitu, ternyata setelah aku tanya emang anak-anaknya tuh belum punya. Bahkan kalau sekarang punya gadget pun ya main TikTok, main filter IG kan kita dibawa main filter IG kan. Terus ada satu lagi yang beda Dim. Jadi aku kan waktu masuk kelas itu waktu di NTB nih, kan aku nanya ada yang tahu nggak literasi digital sama critical thinking itu apa? Nggak ada yang bisa jawab. Bener karena sih. Ya aku lihat juga. Iya kan, lihat kan. Ya mungkin karena memang mereka sama sekali belum tahu gitu loh. Tapi ketika aku waktu tanya di NTT, mereka udah ada yang berani jawab kayak ya sebisa mereka sih memang. Cuman dengan kesadaran itu tuh udah menunjukkan ada perbedaan gitu loh dibanding sama NTB sama NTT gitu. Iya. Jadi buat teman-teman jangan salah juga ya, maksudnya di sini nggak semua NTB. Jadi kita di NTB itu di desa Bajopulo, benar-benar. di tepatnya di SMPN Saatap ya Mbak ya, di desa Bajopulo. Kalau di NTT di mana? Di Liangdara teman-teman. Nah, jadi nggak nanti dibilang Mbak Fitri ke NTT semua muter-muter NTT gitu kan? BTW NTB sama NTT tuh luas banget. Ya, banget. Nah, boleh diceritain nggak Mbak sedikit gimana proses Mbak Fitri untuk mengajarkan mereka literasi digitalnya gitu pas di lapangan? Oke, jadi apa aja yang dilakuin, mungkin terus materi apa aja yang mau disampaikan gitu. Jadi aku tuh karena aku tahu nih sebelumnya kalau teman-teman di sana mungkin ya itu tadi literasi masih rendah dan sebagainya. So aku mikirkan yang namanya anak-anak ya di SMP, SD kan kalau misalkan kita kasih materi terlalu berat mereka nggak mungkin paham dong. Ya, saya aku mikir gimana caranya pembelajaran tentang ini tuh bisa mereka terapin gitu loh. Terus aku akhirnya memilih metode atau cara dengan cara visualisasi sama menulis kreatif. Itu yang paling mudah dan maksudnya mereka juga bisa langsung action di lapangan gitu loh. Jadi aku waktu itu bawa beberapa gambar, kan kamu tahu sendiri kan? Iya, kan aku yang bawanya. Bawa beberapa gambar, terus aku nunjukin ke mereka, terus aku pantik critical thinking-nya dengan cara mengingat lagi apa itu 5W1H. Udah itu tuh sebenarnya base dan dasar banget gimana cara berpikir kritis gitu loh kan, questioning kan. Nah, itu sebenarnya yang aku pengen terapin ke teman-teman. Kalau misalkan terima informasi nih jangan gampang percaya. Langsung diambil aja ya Mbak. Tapi ya itu tadi terapin 5W1H. Caranya paling mudah nih adalah dengan cara menuliskan apa yang mereka ingin tanya atau apa yang ingin mereka cari tahu gitu. Oke. Jadi itu ya memang program dari Mbak Fitri tadi udah dibilang juga, udah panjang lebar. Tadi Mbak Fitri itu pengabdian bukan pengen hanya sekedar pengabdian atau jalan-jalan doang ya Mbak, tapi pengen membuktikan gitu ya. Dan membagi sih sebenarnya. Dan berbagi ilmu kepada teman-teman yang mungkin kalau di kota mudah banget ya dapat pengetahuan tentang literasi media ini, tapi kalau di sana itu jauh banget. Iya. Ini pertanyaan ini mulai santai nih, santai.
sebutkan satu hal yang paling nggak Mbak Fitri lupakan baik di NTB maupun di NTT. Satu halnya apa nih? Tentang apa? Terserah gitu. Apa ya? Ya nggak mungkin kan emang nggak akan bisa kita lupakan semuanya gitu. Tapi yang nggak bisa dilupakan banget gitu loh antara NTB dan NTT. NTB ya? Pink Aku udah Beach. bisa nembak. Pink Beach. NTB. Ya kan kamu juga. Udah kecil banget. Kalau NTT apa ya? Tua mungkin. Karena jujur Ada apa aja, dengan tua di sana? ini aku nggak nyoba ya. Cuman Iya, aku coba. lihat teman-teman yang lain tuh kayak se-excited itu karena ada satu hal yang menarik, Dim. Waktu kita datang ke NTT itu, kita disambut sama orang warga setempat sama upacara adat dan itu belum pernah aku lihat di hidupku sama sekali ya. Jadi sempat shock gak sih? Iya, harus kayak oh gini ternyata cara apa mereka menerima tamu. Terus ada ritual-ritualnya sendiri yang itu tuh cukup menarik buat aku gitu. Dan teman-teman juga ternyata. Dan berhubungan dengan tua? Itu salah satu ritualnya. Jadi habis kita jadi tuh ada ritual kita nerima apa sih semacam kayak ayam putih gitu. Terus dari istilahnya ketua adatnya menyampaikan sesuatu yang kita juga nggak tahu itu apa. Ya karena bahasa daerah mereka tuh jujur aja susah gitu Iya, loh. benar. Nah, terus ketika sudah selesai terus kita disambutnya pakai itu minuman tua itu. Tapi nggak semuanya diharuskan untuk minum. Jadi emang beberapa orang yang tertentu aja. Makanya kemarin ada salah satu dari volunteer yang emang bisa minum, ya akhirnya dia minum gitu. Dan itu cukup berkesan banget sih buat aku kayak oh gini ternyata. Itu sih, Mbak masih ingat gak pas kita di NTB ada dua anak kecil yang bertengkar itu? Iya. Dan bahasanya gak tahu kan? Iya, ingat. Itu juga seru banget sih. Nah, kemudian Mbak Fitri ini mungkin banyak teman-teman di luar sana tuh masih banyak kayak kenapa sih kalian ikut volunteer jauh-jauh ke NTB, ke NTT, bahkan sekelas Mbak Dita ke Miangas, Iya, ke Lombok Utara yang menurut aku tuh susah dijangkau dan sangat berbahaya sekali gitu. Iya, benar-benar. Punya resiko yang tinggi gitu. Nah, menurut Mbak Fitri, mengapa sih kita harus ikut volunteer ini gitu loh? Dan apa hal yang kita tuh nggak harus takut gitu loh. Gimana sih kayak meyakinkan teman-teman di luar sana, banyak teman-teman aku tuh pengen ikut volunteer tapi nggak berani buat ikut gitu loh. Yang lucunya pengen ikut tapi nggak berani buat ikut gitu loh. Dari pengalaman Mbak Fitri setelah mengikuti ke pelosok-pelosok negeri ini gitu. Oke. Kalau aku sebenarnya jujur aja nggak sebanyak Dita ya. Dita kan udah sampai 9 dan Iya. itu pulau terluar gitu loh. Iya. Kalau aku tuh emang Perbatasan range-nya semua ya? Iya, makanya waktu aku sendiri pribadi range-nya waktu kuliah sendiri itu Semarang dan sekitarnya. Terus waktu habis lulus baru nih nyobain ke beberapa tempat itu. Nah, mungkin pesan aku buat teman-teman yang baru pengen nyobain pengabdian adalah yang pertama tuh niat dulu kali ya. Iya, benar Karena sekali. kalau misalkan niat kalian setengah-setengah itu kayak nggak bakal jalan gitu. Soalnya pengalaman aku dulu 2020, aku tuh udah niat tapi nggak mantep gitu loh. Jadi akhirnya nggak jadi gitu. Tapi ketika emang aku udah niatin dan niatku adalah memang bener-bener ikhlas buat ngasih sesuatu ke sana. Aku nggak kayak berharap ada sesuatu yang kembali buat aku secara materi ya khususnya ya. Itu bener-bener aku ngerasain sendiri ibaratnya aku jadi kayak gelas kosong. Aku bener-bener terisi penuh ketika aku pulang gitu loh, Dim. Jadi itu sih menurutku mungkin niat dulu yang pertama. Tanamkan niat yang tulus, terus bener-bener sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Kalau emang kalian niatnya buat berbagi dan ikhlas, insya Allah tuh pasti dikasih tenang sama Allah, pasti dikasih jalannya sama Allah, dan pasti kalian dapat sesuatu lebih dari ekspektasi kalian sebelum kalian berangkat gitu. Walaupun berbayar. Iya benar. Iya Tapi benar. menurut Mbak Fitri dengan mengeluarkan uang yang sebanyak itu worth it nggak sih? Sangat worth it, Tim. Sangat worth it. Dan jujur aja nih, aku tuh emang aku niatin, itu kan akhir tahun ya. Jadi aku awal tahun 2022 tuh udah sempet kerja kan. Maksudnya kerja yang full time ya, full time, dan aku datang juga ke kantor dan sebagainya. Dan aku tuh setiap dapat terima gaji, emang aku niatin gitu loh, kayak aku tuh pengen banget sebenarnya ikut pengabdian. Iya, dan ya udah alhamdulillah tuh. Entah kenapa, maksudnya meskipun gajiku nggak seberapa, tapi tuh cukup gitu loh untuk aku hadir di NTB dan NTT kemarin tuh kayak aku mikirnya secara logika tuh uangku nggak cukup gitu loh, tapi kok ternyata cukup gitu, alhamdulillah banget sih itu, bener-bener yang itu makanya mungkin niat itu, kalau emang niatnya sepenuh hati dan ikhlas ya
insya Allah pasti dapatnya diganti sama waktu yang lebih gitu. Jadi gitu teman-teman, maksudnya dengan kita ngeluarin uang, karena nggak semua pengabdian itu gratis ya teman-teman. Paling Bener cuma satu banget. orang atau 2 orang yang dapat gratis. Kemudian Fully kita funded berbayar, ya. fully funded, terus parsial sama self. Tapi menurut aku sama Mbak Fitri juga ya, itu worth it banget sih dengan pengalaman yang kita Banget, dapatkan banget dengan semua pengalaman yang mungkin di luar nalar kita yang kita Iya. dapatkan ya Mbak Fitri ya. Iya benar. Nah, ini pertanyaan terakhir sih Mbak Fitri. Mbak Fitri. Oke, Kamu oke. jelasin. Aku sebenarnya juga pengen nanya kamu tahu kalau dari kamu pribadi gimana, apa yang kamu rasain keluarin segitu banyaknya duit nih, terus pengabdian selama itu apa yang kamu dapetin? Oh gitu, gantian Iya. hostnya Iya, ya. gantian. Sebelum kita tutup nih ya. Kalau aku pribadi gini sih Mbak, soalnya aku jujur aku tuh keluarnya 1,9 gak sih sama kita? Iya, sama. 1,9 juta teman-teman buat ke NTB. Aku mikirnya awalnya emang kayak mahal gak sih gitu. Ternyata pengabdian di sana tuh kita lama gitu loh. bener-bener. 17 hari dan situ udah makan, udah tiket semuanya, udah include semuanya, dan pengalaman yang mungkin gak akan kalian dapatkan dimanapun itu gitu loh. Dan ketika aku ikut pengabdian Mbak, kayak aku tuh bisa berkaca gitu loh. Ternyata banyak orang di luar sana tuh yang lebih susah daripada Bener kita kan. banget, Nah, bener banget. dan menurut aku 1,9 juta tuh malah kemurahan menurut aku Mbak. Iya. Dengan pengalaman yang seluar biasa itu gitu loh. Jadi kemurahan sih. Terus abis itu pulangnya dapat ini lagi teman-teman baru. Teman-teman ya kan? baru. Kita Kita- sekarang masih loh. Kita nggak pernah kenal sama Mbak Fitri, Iya tapi loh. akhirnya sekarang kita dekat banget. Iya loh. Kemana-mana bareng tuh gitu kan, yang Semarang gitu ya. Tiap minggu ketemu. Itu bener-bener berkah sih menurutku Berkah sih. sekali, berkah pengabdian. Bener-bener. Ini pertanyaan terakhir. Emang mana terakhir ini Mbak? Oke. Apa sih yang pengen Mbak Fitri sampaikan buat penonton sahabat Dimas Podcast di luar sana gitu, baik tentang entah itu pesan, entah itu tentang pengabdian, apapun itu boleh banget pesan dari seorang Mbak Fitri sebelum meninggalkan Dimas Podcast. Kan nggak tahu kita mau Mbak Fitri perdana kesini kan, nggak tahu kapan lagi kesini. Iya sih, benar sih. Silahkan ada yang mau disampaikan kepada teman-teman di luar sana. Oke, mungkin kalau dari aku secara pribadi, personal, ngerasain pengabdian udah dari waktu aku kuliah, terus sekarang udah lulus dan masih berkecimpung di Dunia bidang pengabdian ini. gitu ya. Mungkin aku bakal bilang ke teman-teman jangan pernah berhenti buat belajar, dan kalau emang kalian niatnya adalah pengabdian, ya jangan pernah mikirin tentang feedback secara material gitu loh. Kan sekarang banyak tuh, Iya, Dim, benar. banyak banget kan orang-orang yang emang memanfaatkan pengabdian tuh buat Benar bisnis, sekali. buat ladang bisnis. Itu kan udah beda banget sebenarnya. Kalau pengabdian ya apa yang kamu beri jangan berharap buat kembali gitu. Bener-bener ikhlasin apa yang kamu kasih gitu. Sekecil apapun ya, kita mau berbagi sekedar senyum atau kayak nyapa orang, itu tuh udah sebuah hal yang dihitung ibadah gitu loh. Dan ya jangan pernah berhenti belajar buat jadi orang baik gitu sih menurutku. Nah gitu teman-teman semuanya. Kayak yang terakhir itu menampar sekali ya. Jangan lupa untuk selalu menjadi orang baik ya Iya. Mbak ya. Karena mungkin banyak orang di luar sana yang mampu tapi dia nggak bisa untuk berbuat kebaikan gitu ya Mbak. Kadang juga lupa kan kita. Itu sih. Jadi gitu ya sahabat Dimas Podcast di rumah. Ini sebenarnya reunian nih. Reunian aku, Mbak Fitri, Eri, Mbak Dita yang lagi dalam perjalanan di Dimas Podcast ini. Itulah salah satu keberkahan dari pengabdian ini ya Bener teman-teman banget. semuanya. Sebenarnya aku mau ucapin terima kasih ya Mbak Fitri ya udah Sama-sama. datang. Ya Allah. Aku udah diundang. Perdana ya kan kesini. Iya loh. Biasanya kita yang belum Mbak Fitri, sekarang Mbak Fitri yang datang ke tempat kita. Iya loh. Akhirnya ya di. Akhirnya setelah sekian lama gitu loh. Jadi akhirnya buat teman-teman semuanya aku pengen pesan buat teman-teman semuanya, benar yang dibilang Mbak Fitri tadi, jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik dan jangan pernah meminta feedbacknya berupa material, karena ada pengalaman itu nggak akan bisa kalian bayar semahal apapun itu gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, akhirnya aku Dimas Khairullah dan Mbak Fitri pamit undur diri, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya Mbak ya, harus subscribe ya Bener. channel kita ya. Ini channel bermanfaat sih, positif konten. Iya, kan positif Mendukung. Dimas. Iya, makanya harus positif. Ya. Akhirnya aku Dimas Khairullah pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.